nanti tantangan dalam pemilu 2024 seperti apa? Polarisasi atau mungkin juga kita sebut sebagai politik identitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mungkin memainkan politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo saudara pemilih, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Jagongan Demokrasi. Jagongannya Kyai Sukoharjo seputar demokrasi. Dan kami selalu berharap pagi hari ini saudara pemilih selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Saudara pemilih, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 kemarin. Dan panjenengan juga perso untuk hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024. Jadi kita sudah memasuki tahapan untuk pemilu 2024. Untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 tentu saja KPU sebagai penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Polres Sukoharjo yang selama ini juga sudah mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Dan saudara pemilih, pagi ini senang sekali Jagongan Demokrasi akan berbincang dengan Bapak Kapolres Sukoharjo, dan tema yang akan kami perbincangkan tentang komitmen Polres Sukoharjo dalam mensukseskan pemilu 2024. Dan pagi ini sangat spesial karena kami diterima Bapak Kapolres di ruangan studio presisi Polres Sukoharjo yang sangat luar biasa sekali. Dan tamu kami Bapak Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu J, matur nuwun. Betul J. Sehat-sehat Pak? Sehat Bu, matur nuwun. Kelihatannya juga sangat repot sekali Pak, sangat sibuk. Ya, biasa Bu, kegiatan-kegiatan institusi terjadwal ya, kita ikuti sesuai apa terjadwal tersebut Bu. Ya. Yang penting selalu sehat nih Pak. Ye, sami-sami Bu. Sukses sehat dalam melayani masyarakat. Ya, J. Pak Wahyu. Ya. Untuk nanti 14 Februari 2024 hari hanya coblosannya Pak. Dan tahapan pemilu sudah dimulai 14 Juni kemarin. Di tahun yang sama nanti juga ada pemilihan atau pilkada untuk memilih gubernur dan bupati wali kota di bulan November 2024. Nah ini juga nanti akan agak repot ini Pak. Kami dan tentunya juga butuh dukungan dari Pak Kapolres beserta jajaran. Bapak, kira-kira peran Polres dalam pemilu dan pemilihan seperti apa Pak? Itu yang butuh kita sampaikan juga ke pemilih. Perso. Jadi kalau saya melihat berdasarkan ketentuan yang berlaku gitu untuk peran dari Polri, dalam hal ini mungkin Polres Sukoharjo terkait dengan pemilu ini, saya melihatnya paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kita terkait dengan pengamanan, tentunya karena tahapan pemilu sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 kemarin sudah keluar, yang sudah dimulai sampai nanti tahapannya sudah mulai sampai nanti tahun 2024. Jadi kita Polres Sukoharjo harus bisa mengamankan tentunya dari setiap tahapan-tahapan tersebut, mana-mana yang berpotensi terjadi suatu kerawanan. Nah, di situ kita harus bisa memberikan bentuk pengamanan selama tahapan tersebut. Yang kedua tentunya kita juga melaksanakan proses penyidikan nantinya dengan tergabung dalam Gakumdu apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan pemilu tersebut. Dan mungkin saya melihat yang ketiga itu nantinya terkait dengan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti menerima pemberitahuan penyelenggaraan seperti kegiatan kampanye dari para peserta pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Saya melihat ada 3 hal tersebut Pak, setidaknya tugas kita. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya pada pemilu pemilihan, tentunya juga selalu koordinasi dengan penyelenggara, dengan kami Pak. Betul. Wahyu tadi dengan kami salah satunya. Pak Wahyu, kalau melihat kan kita juga pengalaman di pemilu 2019 kemarin.
misalnya juga masa kampanye agak panjang, begitu, 6 bulan lebih. Ya. Tapi untuk ini nanti 24 lebih pendek ya Pak, 75 hari saja. Kalau secara umum Bapak melihat untuk prediksi kerawanan dalam pemilu 2024 kira-kira seperti apa Pak? Tentu ada beberapa hal yang kita dapat prediksikan sebagai bentuk-bentuk kerawanan selama tahapan pemilu ini, yang utama dan terutama kita soroti tentunya terkait dengan potensi adanya polarisasi atau mungkin juga kita sebut sebagai politik identitas, di mana masing-masing calon ini keinginan berkuasa tentunya dapat menggunakan berbagai cara, dan itu tentunya juga menimbulkan kerawanan dan kadang-kadang juga menggunakan politik identitas sehingga menyebabkan terjadi polarisasi dari masing-masing kubu. Nah, ini juga menimbulkan potensi konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Ini yang utama harus kita waspadai, jangan sampai ini juga menjadi potensi bagi justru disintegrasi bangsa kita. Kemudian yang berikutnya juga saya melihat di tahapan-tahapan pemilu nanti, khususnya di wilayah kita di Sukoharjo, kita tahu khususnya pada musim-musim penghujan itu juga terjadi ada bencana-bencana alam seperti mungkin ya banjir, tanah longsor, meskipun selama ini tidak signifikan, artinya tidak terlalu besar, tapi itu bisa berpotensi juga menjadi suatu gangguan misalkan nanti terkait dengan distribusi ataupun terkait dengan logistik pemilu itu sendiri, karena juga bisa menimbulkan suatu permasalahan apabila terjadi hal tersebut. Jadi kita harus juga mengantisipasi terkait dengan adanya bencana alam tersebut. Kemudian juga saya melihat mungkin juga pelanggaran-pelanggaran baik itu sifatnya administrasi atau mungkin bahkan pidana dari peserta atau bahkan juga dari penyelenggara sendiri. Ya, kita harus bisa memprediksi dan mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk kerawanan di situ. Nah, untuk strategi mengantisipasi tadi gimana Pak? Jadi seperti mungkin terkait logistik ada situasi atau suasana yang mungkin juga tidak mungkin penghujan atau bagaimana, kemudian juga mungkin terkait terutama soal polarisasi tadi Pak, bagaimana untuk mengantisipasinya kira-kira strateginya? Yang utama tentunya kita berupaya untuk menjalin komunikasi, koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat, tentunya dengan penyelenggara sendiri, KPU, kemudian juga pengawasan di Bawaslu, kemudian juga nanti stakeholder lainnya, mungkin dengan TNI, dengan Pemda dan seterusnya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan suasana pemilu yang demokratis, jujur, adil, dengan kompetisi yang sehat, sehingga kita dapat meminimalisir adanya polarisasi tersebut, dan kita juga tentunya memerlukan komitmen dari masing-masing pihak untuk sama-sama menjaga proses demokrasi ini tetap berjalan dengan sehat. Kemudian juga terkait nanti mungkin kita hidup di zaman media sosial Bu, kita tahu revolusi industri 4.0, semua terhubung dengan internet, digitalisasi. Kita juga memanfaatkan mungkin media sosial ini untuk melakukan kampanye, tapi juga di satu sisi mungkin juga media sosial ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mungkin memainkan politik identitas, termasuk mungkin mungkin ada hoax di situ, ada hate speech di situ. Nah, ini juga kita disinformasi juga, kita perlu untuk mewaspadai ini, mengantisipasi, dan jangan sampai ini nanti berkembang menjadi suatu potensi gangguan atau konflik di antara kita sendiri. Patroli dumainya atau dunia maya harus ditingkatkan juga. Betul. Ya. Karena itu salah satu juga kalau kita melihat di 2019 kemarin kan cukup meresahkan juga karena juga kemudahan teknologi. Betul. Kalau secara umum nanti tantangan dalam pemilu 2024 seperti apa Pak? Tadi sudah bicara soal prediksi kerawanan, antisipasi. Selain tantangan, saya melihatnya selain mungkin terkait dengan polarisasi tadi atau mungkin politik identitas juga, saya melihat mungkin ada kerawanan juga terkait dengan daftar pemilih, Bu. Daftar pemilih ini tentunya
banyak kita lihat di berbagai wilayah ada ketidaksinkronan data dari KPU, kemudian data dengan Disduk Capil, ini kadang-kadang tidak sinkron atau mungkin ada data ganda, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang memenuhi syarat tapi tidak masuk daftar pemilih, atau justru sebaliknya tidak memenuhi syarat tapi masuk ke daftar pemilih ya. Ya, memenuhi syarat tapi tidak masuk, atau tidak memenuhi syarat masuk. Ini juga saya melihat potensi sebagai sebuah tantangan kita, sehingga kita bisa merencanakan, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan daftar pemilih ini, sehingga ada data yang akurat, valid bagi setiap pemilih. Kemudian juga terkait mungkin dengan adanya isu-isu terkait dengan money politik ya, atau politik uang, ini juga menurut saya adalah tantangan yang perlu untuk kita cari nanti solusinya, itu Bu. Ya. Untuk terkait dengan DPT, KPU juga perlu kami informasikan, setiap bulan melakukan pemutakhiran data melalui daftar pemilih berkelanjutan. Dan sebenarnya juga ada aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mencek juga apakah sudah terdaftar atau belum, yaitu aplikasi Lindungi Hakmu. Sudah ada di Android, tinggal nanti cari di Google Play Store, kemudian diinstal. Nanti masyarakat bisa ngecek apakah sudah terdaftar atau belum, atau juga melaporkan misalnya sudah ada yang tidak memenuhi syarat PNS, misalnya meninggal dunia, atau mungkin yang kemarin masyarakat sipil kemudian sekarang menjadi polisi atau tentara, kan sudah TNS. Betul. Bisa dicek di sana. Sebenarnya itu bagian dari ini ya, mengurai tantangan. Betul. Karena saya sepakat soal DPT memang menjadi hal yang harus kita perhatikan secara cermat, karena juga itu terkait dengan hak untuk memilih. Betul. Dan juga polarisasi masih menjadi tantangan 2024. Kira-kira untuk strategi atau mencegah polarisasi yang lebih detail, dan selain mungkin juga lebih strateginya untuk kenapa patroli di dunia maya ditingkatkan gitu. Ya, mungkin juga apa yang teman-teman KPU dan salah satu ini kegiatan ini juga, ini merupakan, saya melihatnya sebagai sebuah edukasi, sosialisasi kepada masyarakat secara umum terkait dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri, sehingga masyarakat well informed nantinya. Oh, sekarang rupanya sudah mulai tahapan pemilu itu. Terus nanti apalagi mereka paling nggak akan tahu. Nah, mulai dari media ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi kepada para pemilih tentunya. Kemudian juga saya melihat komitmen dari stakeholder yang ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk sama-sama menjaga pemilu kita ini menjadi sebuah ajang yang demokratis, berkompetisi secara sehat, sehingga nantinya pun juga akan dapat terpilih pimpinan-pimpinan, wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan harapan kita bersama. Dan tentunya juga nanti mungkin kita mengusulkan ataupun bekerja sama dengan penyelenggara untuk membuat suatu mekanisme cooling system, mungkin juga ketika nanti terjadi ketegangan gitu ya antara kubu-kubu atau kelompok-kelompok tadi, terjadi suatu polarisasi, kita untuk mencegahnya, untuk merekatkan kembali, ada sebuah mekanisme cooling system. Saya tidak tahu nanti bentuknya, mungkin apakah berbentuk seni, sosial, kegiatan budaya, olahraga dan sebagainya, yang kira-kira bisa meredakan ya, mencairkan suasana. Kira-kira saya lihat seperti itu, Bu. Dan saya rasa itu sangat penting, dan karena juga sebenarnya kan kalau kita melihat dari kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat yang selama ini juga guyup, kemudian juga toleransinya tinggi di Sukoharjo, saya rasa juga itu harus kita ini lagi harus kita giatkan, harus kita tumbuhkan kembali. Berkompetisi secara sehat tadi, dan jadi kalaupun beda pilihan politik, jangan sampai silaturahmi terputusnya. Betul. Itu juga PR besar untuk panjenengan dan jajaran. Dan tentunya kami juga. Dan kalau kita melihat pada pemilu 2019 kemarin, kan kita bisa dikatakan sukses nih, semua terselenggara dengan lancar, aman, kemudian juga tidak ada ekses yang luar biasa. Kemudian juga kalau dilihat dari angka partisipasi pemilih, itu tertinggi loh, Dan, sepanjang sejarah pemilu di Sukoharjo. Kita di angka 82,25%. Artinya partisipasi masyarakat memilih itu sudah tinggi sekali begitu. Nah, tentunya kita juga menginginkan nanti ada kesuksesan juga untuk pemilu 2024.
strateginya dan kira-kira seperti apa untuk selama ini juga dukungan Polres sangat luar biasa. Kami KPU tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan Polres. Kalau saya melihat ya bagaimana sebuah kesuksesan suatu event besar itu bagaimana kita mengelola itu, jadi sehingga kita melihat dari sisi manajemennya, tentunya bagaimana kita planningnya, mempersiapkannya itu betul-betul secara matang, ke planningnya, kemudian juga nanti organizingnya, bagaimana mengatur event-event itu betul-betul kita rencanakan, kita atur secara matang, dan itu pun mencakup berbagai aspek ya, baik dari sumber daya manusianya, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian mungkin juga terkait dengan anggaran yang tentunya sudah diatur oleh legislatif ya, kemudian maupun eksekutif terkait dengan anggarannya, kemudian juga sarana prasarananya apa saja yang dibutuhkan, logistiknya itu betul-betul dihitung secara cermat, kemudian juga distribusinya, dan juga saya melihat sebagai metodenya atau mungkin cara bertindak dari masing-masing stakeholder. Nah, bagaimana kita merencanakan, memprediksi, mengantisipasi ke 4 aspek manajemen ini yang betul-betul nanti akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah event kita pemilu ini nanti. Kalau dari perencanaan, ya kita mudah-mudahan sudah dapat merencanakan secara baik, secara matang, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaannya, kemudian juga disertai dengan pengawasan yang baik, ya harapannya seluruh rangkaian tahapan pemilu ini nanti dapat berjalan dengan lancar ya, meskipun ada dinamika gitu ya, tapi tentunya tidak terlalu menonjol sehingga masih bisa kita kendalikan. Iya, betul. Ya, dan kita harapkan juga nanti pasti kerjasama dengan Polres dan kami KPU selalu terjalin dengan baik. Kita juga selalu koordinasi dengan. Betul, siap. Itu tantangan-tantangan dan juga hal-hal penting yang akan kita lakukan dalam setiap tahapan untuk mensukseskan pemilu 2024. Kepanjangan. Iya Bu, nggak terasa. Dan rasanya juga masih pengen ngobrol lama lagi. Tapi kami juga tahu dengan repot sekali, masih banyak agenda yang harus dilaksanakan pada hari ini. Barangkali ada pesan-pesan untuk setiap pemilihan dan tentunya kami Polres Sukoharjo siap untuk mengamankan dan mendukung penyelenggaraan pemilu ya, dari mulai tahapan sekarang sampai nanti pada pelaksanaannya sampai selesai tahap akhirnya. Semoga pemilu ini nanti akan berjalan dengan sukses dan tentunya membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Itu Bu. Matur nuwun, siap. Tak terasa perbincangan kami dengan Bapak Kapolres sudah cukup panjang dan insya Allah nanti sanes spektakuler soal malih dan matur nuwun. Terima kasih untuk dukungannya. Selamat bekerja untuk Polres dan terima kasih. Kami selalu mengharapkan dukungan sampai selesai semua tahapan pemilu. Matur nuwun. Saudara pemilih, demikian akhir perbincangan kami dengan Bapak Kapolres, dan kami selalu berharap apa yang kami perbincangkan pada pagi hari ini selalu menginspirasi dan tentunya juga mendorong panjenengan untuk selalu semangat ikut mensukseskan pemilu 2024. Kita berharap semuanya berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan semua. Ada hal yang kurang berkenan, saya Suci Handayani mohon maaf, dan kita akan bertemu dengan jagongan demokrasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu, matur nuwun.